Selamat pagi, saudara sekalian. Di video kali ini kita akan mencoba untuk menerapkan quantum gates ya, atau gerbang kuantum. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menginstal ya. Nah, library Qiskit, baik Anda mau menggunakan Google Colab, ya, pakai VS Code, pakai Jupyter dan sebagainya itu bebas ya. Nah, ini saya coba menggunakan Jupyter ya. Nah, saudara kalau perhatikan ya di video sebelumnya itu kita menggunakan Colab. Ini saya coba di Jupyter. Nah, sama kalau belum install kita mulai dulu dengan instalasi ya. Klik install Qiskit versi yang ini misal versi yang lawas ya, ini saya pakai. Kemudian Qiskit R jika kita ingin melakukan eksekusi nanti ya, Qiskit R versi lawas juga. Kemudian nah, ini untuk menampilkan formulasi. Nah, kalau belum bisa install ini ya. Nah, ini karena saya sudah install, jadi ini tidak saya install. Ini sebagai saja ya. Oke, nah kemudian kita akan seperti biasa kemarin menyiapkan dulu sirkuit yang dibutuhkan ya, atau qubit yang nanti akan dijalankan. Bisa kita panggil kalau sudah install ya, from Qiskit, yang kita import quantum circuit. Ini import quantum circuit ya. Ini untuk menyediakan qubit ya. Misal kita ingin menyediakan qubit ya, sebanyak berapa aja saya qubit tunggal. Nah, kita bisa menggambarkan ya, dalam bentuk output blue text atau PL misalkan. Kalau kita ingin menggunakan style, kemarin kita pakai style IGB ya. Nah, ini misalkan kita pakai style yang lain ya. Ini enggak bisa ya. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, ini kita punya satu qubit ya. Kemudian kalau ingin banyak qubit ya tinggal sesuaikan saja ya. Kita punya 4 qubit ya. Lalu diawali dari qubit 0. Oke. Nah, sekarang kita ingin memberikan gate ya. Misalkan 3 aja. Kita ingin memberikan gate pada qubit tersebut. Nah, tentu ini kalau kita cek ya state vektornya itu pasti masih default 000 semua ya. Jadi kita from Qiskit, kemudian from info, lalu kita import state vektor. Kalau di Colab sebetulnya lebih enak ya, nanti muncul ya, nanti muncul pilihan state vektor atau lain-lainnya gitu ya. Nah, misalkan kajiannya kita tuliskan state vektor pada bukti yang sudah disediakan ya. Nah, kita seru state vektornya silakan pakai satu kita pakai ya ini sorry. Nah, ini ya defaultnya 000. Nah, bagaimana kita ingin merubah ya, kita harus, jadi keadaan qubitnya ini masih 000 ya, basis state-nya itu 000. Oke, cat 0 itu kalau direpresentasi matrik kan dia basisnya adalah 10 ya. Nah, ini artinya ini ada operasi tensor.
antar bukit. Dan nanti bisa mempelajari lebih lanjut lah ya. Ini kita belajar hands on dulu. Oke, berikutnya setelah kita bisa menyediakan bukit, dan kita ingin memberikan kitnya, misalkan ya, kita bisa memberikan kit apa saja ya, misalkan kit Hadamat atau kit X, Pauli X, Pauli Y, Pauli Z, kit rotasi, kit CX, misalkan kontrol X dan sebagainya, itu bisa ya. Di Qiskit library bisa dicek tuh banyak sekali kit-kit yang disediakan. Jadi quantum kit. Kalau di klasik kita belajar logic gate ya, gerbang logika, terutama yang di elektronika dasar. Nah, ini kita di komputer kuantum, kita akan mengenal quantum gate. Nah, misal saya ingin menyediakan bukit ya, X misalkan, Pauli X pada semua eh, bukitnya ya. Jadi kita tinggal tulis saja ya. Ini kalau di plot, jadi tulisan seperti ini, bukit 0, bukit 1, bukit 2, 0, 1, 2. Nah, itu akan kita kasih gerbang X semua, seumpama ini contoh saja ya. Nah, kita bisa menggambar ya, nanti kita draw pakai tadi ya, outputnya ya, style, akan atau tinggal copy aja yang sebelumnya tadi. Nah, ini X. Jadi setiap bukit ini yang tadinya default lalu kita berikan gerbang X ya. Nah, ini berarti operator matriks ya dari Pauli X-nya akan dikenakan pada bukit. Nah, kalau ini bukit ketemu kit ini operasinya bukan tensor ya, tapi operasi matriks lah. Anda bisa tahu ya, misalkan bit X, bit Pauli X ya, itu ya, jadi fungsinya untuk membalikkan keadaan bukit. Kalau tadi 0 jadi 1, misalnya ini banyak ya. Nah, jadi yang tadinya ini misalkan nih, jadi ini representasi matriksnya ya, yaitu 0, 1, 1, 0. Jadi nanti kalau cat 0 ya, keadaan 0 itu ketemu dengan kit X ya, dia akan menjadi cat 1. Fungsinya untuk membalik saja. Nah, ini kita bisa copy aja, tadi sudah sini. Nah, ini kita cek ya. Nah, ini jadi 1, 1. Jadi keadaannya berubah. Ya. Bagian 000 menjadi 1. Nah, tentu kalau gate yang lainnya dia punya fungsi yang lain. Kita bisa belajar banyak sini ya. Misalkan quantum gate, PSL ya, quantum gates, gate. Nah, ini banyak ya. Misalnya, ya, jadi ada GT, Pauli X atau not ya. Ada mas, ada synod, kontrol not, ada Toffoli atau kontrol not. Jadi ini penggunanya perlu memperhatikan ya, apakah dia itu gate untuk single qubit atau misalkan double qubit gitu ya, atau multi qubit. Nah, itu nanti uh, misalkan Xenon ini nggak bisa kalau single qubit. Jadi Xenon ini fungsinya uh, dia akan membalikkan keadaan qubit uh, belakangnya berikutnya jika depannya qubit kontrolnya ya, qubit targetnya itu akan dirubah kalau qubit kontrolnya itu bernilai 1. Jadi kalau yang kita oke, nah misalnya saya ganti ya, sama ini eh, coba misalkan ini saya pakai format kita
coba plot pakai disper ya, pakai disper dulu. Misalkan kemarin kita pakai disper ya, jadi kita panggil dulu ya, import visualisasinya. Kemarin kita pakai from skit visualisasi, kemudian visualisasi ya kita import. Nah, kita ini menggunakan plot step disper. Nah, kita tinggal klik aja. Menggunakan plot keadaannya satu semua ya. Jadi, kalau ini di plot nanti keadaannya nol semua di atas ya. Nah ini misal kita ingin merubah ya, misalkan yang kubit kedua dikasih hemat, kubit ketiga saya mau pakai umpama rotasi X. Nah, karena rotasi dia membutuhkan parameter di rotasi ke sudut berapa kita kasih nanti, kemudian P per 2 misalnya ada kubit per 2. Jadi ini parameter rotasinya, sudut rotasi lah ya. Nah ini kubit yang dituju. Coba. Oh, nanti belum ada. Oke, kita definisikan nanti dulu ya. Import. Oke, oh, ini kenapa jadi banyak ya, harusnya. Oh, ini karena kita berulang-ulang ya. Oke, saya ulangi ya. Dulu. Sekarang yang ini ya, kita sediakan 3 kubik sudah tadi, kemudian bayangkan 000, lalu kita kasih fit hanya x x ya. Jadi yang kubit pertama dibalik saja keadaannya, kubit kedua dikasih agama, kubit ketiga dikasih rotasi gitu ya. Misal kita ingin menambahkan yang lain ya, seumpama saya ingin menambahkan CX tadi. Nah, kalau CX dia berarti harus membutuhkan 2 kubit ya. Misalkan kita ingin ngasih CX pada kubit ke 0 dan 1 misalnya. Jadi ya sini CX 0 dan 1. Terus kita mau ngasih kubit lagi ya, CX lagi pada misalkan tadi 01 terus 12. Tidak bisa. Nah, oh ini karena double ya. Nah, start saja. Oke, jadi kita ngasih git X, sama TR, kemudian dikasih CX. Nah, ini tentu keadaannya sudah kombinasi linear dari kubit ya. Nah, ini menjadi keadaannya 001, 011, 101, 111. Ini bisa kita plot ya. Ini semakin beragam ya keadaannya. Jadi quantum state-nya itu akan bisa kita simulasikan. Ini ya. Ini keadaannya. Oke, nah fungsi-fungsi gate ini Anda bisa pelajari ya. Gate itu apa? Ya. Cari aja quantum gate. Ya. Jadi ada swap ya, volley, ada mat. Banyak sekali ya yang disediakan sebelumnya oleh kalau kita pakai diskit ya nanti gate terus diskit juga. Nah, ini muncul nanti di diskit ya di IBM itu nanti banyak. Nah ini gate-gate-nya itu ada banyak sekali di dokumentasi artinya ya, kita bisa cek ke sana.
Qiskit library ini ada banyak CCZK, kemudian banyak sekali ya CSK, sirkuit-sirkuit yang hasil gabungan dari Git ya, itu juga sudah banyak di sini ya. Ini dari Git ya, Git dan sebagainya bagi pelajari sendiri lah ya secara teoritis. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke efek dari superposisi. Kita akan bahas tentang superposisi. Oh ya, ini kalau kita plot seperti kemarin ya, kita misalkan pengen melakukan eksekusi gitu. Kita eksekusi, kemarin kita import matplotlib dulu ya, ambil matplot ya, kayak ini. Kemudian nah kita dari from disk kita akan import file ya, untuk melakukan eksekusi ya. Datanya ada execute, lalu hasilnya kita visualisasikan di disk visualisasi, kita import kan salah ujian histogram ya, buat histogram. Oke, nah kita ukur semua bukit-bukit misalnya initial oh ini, lalu siapkan backend sebagai tempat eksekutornya, kita kasih nanti dia sudah mengambil air sebagai eksekusi. Kemudian nah kita gunakan quantum ASM string sedikit ini. Kemudian hitung execute dari bukitnya, kemudian masukkan backend, lalu masuknya ke punya bebas ya di platform seribu misalnya ya, plot result kemudian get ini terus yang fitur apa kami baca dalam bentuk probabilitas ya dari keadaan kuantum yang nanti akan terukur. Oke, 1000 ya. Ini kemudian rank in tolerance ini kemudian tinggal kita plot saja ya, karena yaitu props-nya probabilitas sendiri itu pengukuran, kemudian nilai singkat akan udah kita saja dengan oke. Nah ini parameter dari ini dari bloknya
kasih label, biasanya kemarin kita pakai date, terus Y labelnya misalkan probability, probabilitasnya, terus apa lagi, pakai vital, misalkan boleh, misalkan apa, probabilitas ya, terus grip sis pakai standar pasien ya. Yes. Kita tinggal mengatur error. Double backer is not able to get back all. Misalnya saya back home. Terus ini is fine. Ini bukan TSL. Nah, nah ini state-state-nya ini ya, kalau di yang paling banyak ini karena tadi ya, harusnya ini cukup ini 011 011 111 pengulangan. Kalau kita jalankan semuanya ya, nah kita start. Karena tadi ya keadaannya ya, jadi keadaannya ini ya 0,1 setengah, kemudian min setengah 0,1 I ya, setengah I kat 0,1 setengah I kat 1,1 plus setengah kat 1,1. Keadaannya inilah ya, kalau di visualisasi. Nah ini jadi keadaan kuantumnya ini karena probabilistik ya, jadi kalau kita melakukan shot lagi ya dia akan berubah gitu. Oke, jadi ini contoh pengukurannya. Jadi prinsipnya kita sudah bisa menerapkan operator kit kuantum ya pada satu qubit itu saja. Mending itu dulu. Nah ini nanti diperlukan untuk kita membangun suatu sirkuit, di mana sirkuit ini nanti akan kita gunakan dalam tugas machine learning ya. Machine learning menggunakan komputasi kuantum atau biasanya orang menyebutnya quantum machine learning ya. Kalau yang sudah biasa kita pakai kan classical machine learning, yang machine learning lah ya. Nah sekarang kita masuk ke apa itu namanya superposisi tadi ya, superposition posisi ya, jadi kita superposisi ya, superposisi itu tadi ya, jadi keadaan kombinasi linear dari keadaan kuantum pada satu qubit ya. Misalkan tadi kita sudah memberikan qubit ya, jadi kita punya qubit 0 sampai 2, kita ingin memberikan superposisi pada qubit 0 saja. Kita coba ya pakai qubit ya, misalkan coba oh ya bedanya kemarin kita pakai ITB ya, kalau kita pakai ini Clifford ya, ini warnanya jadi beragam. Kalau kita ganti pakai ITB ya misalkan nanti seragam. Oh
ternyata beragam juga. Tapi beda ya, jadi kombinasi warnanya tadi beda. Kalau kita pakai ini. Nah, ini kan tadi sudah kita measure all ya, jadi measure muncul. Jadi kalau di measure, kalau di gambar muncul lagi. Oke, kita hapus dulu ya. Nah, jadi kalau dijalankan itu betul ya, masih nol kita kasih. Kalau pakai ITB jadi kayak gini. Kalau pivot tadi, ini ya bagus tadi ya, pivot. Nah, ini eh, selera akses ini yang lebih mudah ya. Oke, ini tapi eh, justru berhasil. Nah, ini X, hit X, hit X ya. Keadaannya seperti ini. Nah, ini sebenarnya kita bisa pelajari masing-masing dulu ya, karena X itu apa nanti. Nah, kalau kita measure all ya, ini kalau melakukan measure all ini bisa kita sesuai oh, kita memberikan ya, ini. Jadi operator juga ya di si operasi. Nah ini ya. Jadi akan muncul simbol kayak gini. Ini namanya measure all ya. Kalau di machine learning ini dia diperlukan ya nanti untuk misalkan kita melakukan decoding ya. Kalau misalnya ini kan ada encoding ya dari data klasik ke data kuantum dulu, lalu diproses secara kuantum, kemudian di decoding. Ini biasanya simbolkan pakai seperti ini ya, simbol musuh tadi. Ini diukur ya. Oke, nah saya ingin masuk ke superposisi. Misalkan kita menggunakan ganda. Oh, ini memang dulu sih. Oh, saya definisikan dulu aja ya. Misalkan bukti dua, bukti dua, itu kuantum sirkuit, kuantum sirkuit, kan satu ini terus dua. Nah ini ya, kita punya eh, satu qubit ya, single qubit dengan hadamat. Jadi kalau tidak kita kasih hadamat, misalkan ini, ini tadi ya, state vektornya, state vektor dari itu, oh berarti si, oh, nah ini, ya defaultnya kayak gini. Ini eh, posisinya kita lakukan ke posisi dan bukit tersebut menggunakan hemat misalnya bukit dua kita copy aja terus nah ini kita kasih hemat ya. Begitu dikasih hemat tentu saja yang tadinya ini kan bukitnya hanya satu keadaannya yaitu nol. Nah fungsi superposisi itu adalah eh, memberikan kombinasi ya. Kombinasi linear dari keadaan bukit. Nah, ini kalau kita nah ini. Oke. Jadi yang meskipun tadi keadaan kubiknya awal itu defaultnya at 0, karena ada superposisi, ya, dia akan membuat kombinasi linear dari keadaan kubik tadi. Ini muncul at 0 dan cat 1. Jadi kamu bisa ngeplot ya. Jadi plot
Kalau hot state is dari gini ya. Jadi ada keadaan nol dan keadaan satu. Terus apakah harus menggunakan hemat untuk melakukan superposisi? Tentu tidak ya, karena kita mau pakai X rotasi atau bentuk X, kita harus memberikan di rotasi ke arah sumbu X dengan parameter tersebut akan dibagi. Oh, ini masih ada data ya. Datanya masih ikut. Nah, ini kan berubah. Datanya akan berubah. Sebenarnya ini saya restart dulu. Restart untuk yang ini saja. Oke, nah sekarang saya mau spot posisi menggunakan media mata. Spot posisi, oke, seperti apa sudah. Sudah tapi terus sudah mengalami spot posisi dari nol dikasih. Nah ini kalau tadi pakai adema, sekarang pakai atas ya. Ini berubah ya, jadi fasenya berubah nilai fasenya. Oke, kemudian indikatornya sudah itu dua ini dua dikasih tipe dua. Kemudian setelah kita tahu ya superposisi, loh superposisi itu prinsipnya akan memberikan kombinasi linear dari keadaan. Misalkan saya punya blok dua kubik ya, lalu ini kan masih di void, kemudian kubik 0 kasih RX itu kubik kedua tak kasih hektama, kasih hektama. Jadi kayak gini ya, RX hektama. Oke, oke, nah keadaannya pasti berubah. Berubah, ternyata keadaannya 0, 1, 0, 1, 0. Nah, ini namanya fenomena superposisi. Oke, nah kita lanjut ke misalkan entanglement. Entanglement, keterbelitan ya. Definisikan misal kubik tiga dengan kuantum kubik kita pakai misalkan kubik kemudian tiga terusnya kemudian oh, kita punya dua kubik kemudian nah kita ngasih entanglement atau fenomena
engagement lah, keterpilihan dari dua bukit ya. Oke. Ini dengan memanfaatkan CX misalkan, tapi tidak harus CX sebenarnya, tapi bukit yang lain bisa, tapi kita pakai CX ya. Bukit 3 dikasih CX antara 0 dan 1. Yang bukit 3 yang total. Nah, ini. Jadi ini kontrol X ya. Jadi simbol X itu boleh pakai tadi ya, seperti ini X, nah, seperti ini, atau boleh menggunakan seperti ini. Jadi, ini ya, tanda plus ini itu namanya X ya. Nah ini yang titik ini kontrol X, CX ya, kontrol not ya. Nah ini keadaannya ya, kalau default ya, kalau ini kan default ya 00 tadi, tapi kalau kita ukur vektor dari bukit ini, nah ini masih 00. Jadi ini enggak berubah. Kenapa seperti itu? Nah, karena ya ini kontrolnya itu tetap 0 ya. Jadi CX itu kontrol X ya. Kontrol CX. Nah ini ya. Jadi Anda bisa lihat. Ini misalkan ya, kontrol X. Ini ada kontrol X atau kontrol Z. Jadi dia butuh kalau kontrolnya adalah satu. Kontrol X ini senot ya, X ya. Ini operasi dari matrixnya ya, seperti ini. Nah, nah ini kontrol. Jadi ini. Jadi kalau inputnya 00 ya, tadi default 00 ya, dia outputnya tetap 00 ya. Jadi kalau misalkan ini 01, tapi kontrolnya yang depan ini itu tetap 0, maka dia tetap ya 01. Nah, dia akan berfungsi kalau kontrolnya itu 1. Sehingga targetnya akan dirubah ya, dibalik ya. Kan tadi X fungsinya membalik. Nah, tapi dia akan membalikkan kalau depannya itu 1. 10 menjadi 11. 11 menjadi 10. Seperti itu ya. Nah, ini. Jadi kalau depannya 1 harusnya. Nah, ini caranya gimana? Ya kita misalkan kasih dulu ya, pada bukit 0 kita kasih dulu biar depannya 1. Nah, oh ini X tiris dulu ya. Bentar. Oh, nih, kita lihat ya. Jadi yang tadinya 00 dikasih X ya, kasih X maka menjadi 1. Jadi yang bukit pertama menjadi 1 ya, karena kena X. Begitu dikasih kontrol X ya, maka nanti eh, kontrolnya sudah 1 kan ini, lalu ini bukit keduanya itu akan dibalik ya, menjadi lawannya. Kalau tadi 0 ya masih 0 kan kita kena kontrol X ya, karena X-nya sudah karena kontrolnya sudah 1 ya, akibat adanya gerbang X ini, kemudian dia akan dibalikkan seperti itu ya. Jadi ini contoh kalau kita ingin memanfaatkan engagement ya, bisa menggunakan CX. Misalkan kita mau pakai swap, bisa ya, misalkan putih, terus kita pakai swap antara swap itu nanti simbolnya ini muncul ya, ini swap. Fungsi swap apa? Kita bermain-main ya, nanti Anda bisa membuka sendiri supir, kita pakai BTX misalnya. Sekarang contoh kontrol X.
Oh, satu. Oh, kita cuma punya dua. Kali kita bikin juga ya. Ini kita bisa memberikan satu dua daripada satu dua. Nah ini ya, kontrol X. Ini bit pertama, kubit pertama ada X, kubit 0 dulu dikasih kubit 0 dan 1 dikasih kontrol kubit 01 kasih square, kubit DCX ya, kubit 012 dikasih DCX kontrol kontrol. Nah, tentu ini akan merubah kita apa? Jadi, oke, itu ya sekarang jadi kita pada video ini kita sudah bisa memanfaatkan quantum gate ya. Jadi intinya itu oke, saya kira sementara cukup di sini untuk yang video hari ini. Selamat pagi, tetap semangat.